Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menyederhanakan bentuk aljabar pada sub pokok bahasan mengubah persamaan. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 21-22 untuk siswa kelas 8. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mengubah persamaan ke bentuk yang diperlukan. Ayo kita diskusi. Pada bagian 1-3 berikut menyatakan hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Isilah kotak dengan tanda yang tepat. Nomor 1, jarak sama dengan kecepatan. Apa hubungannya dengan waktu? Yaitu dikali. Nomor 2, kecepatan sama dengan jarak dengan waktu, berarti ini dibagi. Nomor 3, waktu sama dengan jarak dengan kecepatan, maka jarak dibagi kecepatan. Bergantung pada apa yang ingin kita cari, jarak, kecepatan, atau waktu. Seperti pada diskusi ini, kita dapat mengubah bentuk aljabar untuk menyatakan hubungan-hubungan tersebut. Pada pelajaran IPA, nomor 1 ini, jarak disimbolkan dengan simbol S, sama dengan kecepatan. Kecepatan itu disimbolkan dengan V, dikali waktu itu disimbolkan dengan T. Nomor 2, kecepatan berarti di sini V sama dengan jarak S dibagi waktu. Nomor 3, waktu T sama dengan jarak S dibagi kecepatan atau V. Ini adalah bentuk aljabar. Contoh 1, dari permukaan tanah hingga 11 km di atas permukaan tanah, suhu udara berkurang sebesar 6 derajat Celcius untuk setiap kenaikan 1 km. Jika suhu udara di permukaan tanah adalah 18 derajat Celcius dan suhu udara saat X km di atas permukaan tanah adalah Y derajat Celcius. Maka, kita dapat menyatakan hubungan antara X dan Y sebagai Y sama dengan 18 dikurangi 6X. Ubah bentuk aljabar ini ke bentuk aljabar yang dapat digunakan untuk mencari X. Dari permasalahan ini dapat dibentuk aljabar yaitu Y sama dengan 18 dikurangi 6X. Kita akan mencari X. Maka ini kita rubah, 6X ini ditaruh di ruas sebelah. Karena ini negatif sehingga menjadi positif 6X. Sama dengan 18 ini diam, yang Y pindah ke ruas sebelah. Karena ini positif berubah menjadi negatif atau dikurangi Y. Karena di sini masih ada 6, kita pindahkan 6 ke ruas sebelah. Sehingga X sama dengan 18 dikurangi Y. 6 di sini adalah 6 dikali X. Lawan kali adalah bagi. Sehingga dibagi 6. Maka ini adalah persamaan X-nya. Soal 1. Pada contoh 1, berapa kilometer di atas permukaan tanah agar suhu udara berturut-turut sebesar 6 derajat Celcius dan negatif 30 derajat Celcius. Dari persamaan ini, Y sama dengan 18 dikurangi 6X. Tadi sudah dibahas, X sama dengan 18 dikurangi Y per 6. Karena yang diminta di sini Y-nya adalah 6 derajat Celcius, maka Y sama dengan 6 derajat Celcius. Kita tulis 6 saja. Kita substitusi ke persamaan ini sehingga menjadi X sama dengan 18 dikurangi Y-nya kita ganti dengan 6 per 6. Sama dengan 18 dikurangi 6, 12 per 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 km. Sehingga dapat disimpulkan agar suhu menjadi 6 derajat Celcius,
harus berada di 2 km di atas permukaan tanah. Saat Y sama dengan negatif 30, kita substitusi ke persamaan ini, sehingga menjadi X sama dengan 18 dikurangi negatif 30 dibagi 6. 18 dikurangi, ini kita rubah ke operasi penjumlahan, namun yang di sini harus dirubah karena ini negatif menjadi positif. 30 per 6. 18 ditambah 30, 48 dibagi 6. Maka X sama dengan 8. Maka X sama dengan 8 km. Sehingga dapat disimpulkan di sini, agar suhu menjadi negatif 30 derajat Celcius, haruslah berada 8 km di atas permukaan tanah. Soal 2. Sederhanakan tiap persamaan berikut untuk variabel dalam tanda kurung ini. Nomor 1. X dikurangi Y sama dengan 8. Kita rubah ke dalam bentuk X. Nomor 1. X dikurangi Y sama dengan 8. X ini harus sendiri, maka negatif Y ini harus dipindah ke ruas sebelah. Dikurangi Y kalau dipindah menjadi positif Y. Sehingga di sini 8 diam ditambah Y. Maka ini adalah bentuk X-nya. Nomor 2, Y sama dengan 12 dikurangi 4X. Kita akan rubah ke bentuk X. Kita tulis kembali nomor 2, Y sama dengan 12 dikurangi 4X. Dikurangi 4X dipindah ke ruas sebelah karena ini pengurangan atau negatif. Kita pindah sehingga menjadi positif 4X. Sama dengan 12 ini diam. Yang Y pindah ke ruas sebelah karena ini positif berubah menjadi negatif atau dikurangi Y. 4X, X ini harus sendiri, maka 4 kita pindah ke ruas sebelah karena ini perkalian berubah menjadi pembagian. Sehingga menjadi 12 dikurangi Y dibagi 4. Nomor 3, 6X ditambah 2Y sama dengan 10. Kita akan rubah ke bentuk Y. Y ini agar sendiri, 6X ini kita pindah ke ruas sebelah. Sehingga 2Y sama dengan 10 ini diam. Karena ini positif berubah menjadi negatif atau dikurangi 6X. Y ini harus sendiri, maka 2 ini kita pindah ke ruas sebelah karena ini perkalian berubah menjadi pembagian. 10 dikurangi 6X dibagi 2. Sebenarnya dari sini sudah benar, namun karena 10 dan 6 ini bisa dibagi 2, kita bisa sederhanakan sehingga menjadi Y sama dengan 10 per 2 dikurangi 6 per 2X. 10 dibagi 2, 5, dikurangi 6 dibagi 2, 3X. Maka ini adalah bentuk Y-nya. Nomor 4, 3X dikurangi Y sama dengan 5. Kita akan mencari Y-nya. Y di sini karena sendiri dan bernilai negatif atau dikurangi Y, ini kita pindah ke ruas sebelah. Sehingga menjadi 3X sama dengan Y. Dan 5 ini kita pindah ke ruas sebelah. Karena ini positif berubah menjadi negatif 5. Atau kita balik menjadi Y sama dengan 3X dikurangi 5. Contoh 2, selesaikan rumus luas segitiga L sama dengan setengah alas kali tinggi A kali T untuk variabel T-nya. Kita tulis kembali rumusnya, luas sama dengan setengah A kali T. T ini harus sendiri, maka setengah kita pindah ke ruas sebelah. Karena ini pecahan, kalau dipindah kita balik menjadi 2 per 1 dikali L sama dengan A kali T. A ini kita pindah ke ruas sebelah karena ini perkalian berubah menjadi pembagian. Sehingga 2 per 1 ini kita bisa tulis 2 saja dikali L dibagi A. Ini adalah rumus T-nya.
atau kita balik menjadi T sama dengan 2L per A. Soal 3, dengan menggunakan bentuk aljabar yang kamu peroleh di contoh 2, carilah tinggi suatu segitiga yang memiliki luas 42 cm/2 dan alas 2 cm. Kita harus ingat kembali, luas sama dengan setengah alas kali tinggi, atau T-nya tadi sama dengan 2 kali L per A. Sekarang, luasnya adalah 42 dan alasnya adalah 12. Kita masukkan ke rumus ini sehingga menjadi T sama dengan 2 kali L-nya 42 dibagi 12. 2 dibagi 2, 1, 12 dibagi 2, 6. Setelah itu, 42 ini kita bagi 6 sama dengan 7. 6 dibagi 6, 1. Sehingga menjadi 1 kali 7, 7 per 1. Atau T sama dengan 7. Satuannya adalah sentimeter. Soal 4, selesaikan tiap persamaan berikut untuk variabel yang ada dalam kotak atau kurung ini. Nomor 1, V sama dengan 1/3 L, T, kita rubah ke bentuk T. Kita tulis kembali di sini, V sama dengan 1/3 L dikali T. Kita akan rubah ke bentuk T sama dengan 1/3 ini kita pindah ke ruas sebelah sehingga menjadi 3/1 dikali V. L ini kita pindah ke ruas sebelah karena ini perkalian berubah menjadi pembagian dibagi L. Atau T sama dengan 3/1 ini adalah 3 kali V per L. Nomor 2, K sama dengan 2 kali A ditambah B. Kita akan merubah ke bentuk A. Kita tulis kembali soalnya, K sama dengan 2 dikali A ditambah B. 2 ini kita pindah ke ruas sebelah karena ini perkalian berubah menjadi pembagian. K per 2 sama dengan A ditambah B. Agar A sendiri, maka B ini kita pindah ke ruas sebelah. Sehingga K per 2, karena ini penjumlahan, berubah menjadi pengurangan. Dikurangi B. Ini adalah A-nya. Atau kita balik menjadi A sama dengan K per 2 dikurangi B. Nomor 3, L sama dengan A ditambah B dikali T dibagi 2. Kita akan merubah ke bentuk A. Kita tulis kembali soalnya, L sama dengan A ditambah B dikali T per 2. Agar A sendiri, ini kita harus pindah satu persatu. 2 dipindah ke ruas sebelah, karena ini pembagian, berubah menjadi perkalian. Sehingga 2 dikali L sama dengan A ditambah B kali T. Setelah itu, T ini kita pindah ke ruas sebelah. Karena kali T, kalau dipindah menjadi pembagian, sehingga menjadi 2 dikali L per T sama dengan A ditambah B. Selanjutnya, B ini kita pindah ke ruas sebelah. Karena ini penjumlahan, berubah menjadi pengurangan. Sehingga persamaannya menjadi 2 dikali L per T dikurangi B sama dengan A. Atau A sama dengan 2 kali L per T dikurangi B. Jawablah setiap pertanyaan berikut menggunakan A sampai F. Ini adalah A sampai F. Nomor 1, manakah yang merupakan bentuk suku tunggal? Kita harus ingat, bentuk suku tunggal adalah bentuk aljabar dalam bentuk hasil kali antar bilangan atau antar variabel. Sedangkan suku banyak atau polinom adalah bentuk aljabar yang diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengurangan suku tunggal. Kita cari
yang berbentuk suku tunggal, yaitu hasil kali. Yang A, ini adalah suku banyak. Kita simbolkan dengan B, karena ada operasi penjumlahan. Yang B, ini adalah bentuk suku tunggal karena hanya hasil perkalian. Kita simbolkan dengan T. Berarti yang B ini adalah yang diminta pada soal ini. Yang C, 3X dikurangi 5Y. Ini adalah suku banyak karena ada pengurangan. Yang D, negatif 8X ini adalah hasil kali, maka disebut dengan suku tunggal. Yang E, 6XY ditambah 9Y. Ini adalah suku banyak karena ada operasi penjumlahan. Yang F, X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 1. Ini adalah suku banyak karena ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Sehingga, manakah yang merupakan bentuk-bentuk suku tunggal, yaitu yang B dan D. Nomor 2, manakah yang merupakan bentuk-bentuk linier? Linier itu adalah memiliki suku 1 atau derajat 1. Yang berderajat 1 yaitu 4X, berarti ini adalah derajat 1. Yang B, 2X pangkat 2, di sini adalah derajat 2 karena X-nya ada 2. Yang C, 3X, X ini 1, maka berderajat 1, 5Y, Y-nya 1, berderajat 1, sehingga C adalah bentuk linier. Yang D, negatif 8X, X-nya 1, maka berderajat 1 atau berbentuk linier. Yang E, 6XY, karena di sini ada 2 variabelnya, maka berderajat 2. Maka ini bukan berbentuk linier. Yang F, X pangkat 2. X pangkat 2, X-nya ada 2, sehingga berderajat 2. Maka bukan berbentuk linier. Sehingga yang berbentuk linier di sini adalah A, C, dan D. Nomor 2, sederhanakanlah. Nomor 1, 8A pangkat 2 ditambah 6A ditambah A pangkat 2 dikurangi 2A. Kita tulis kembali soalnya. 8A pangkat 2 ditambah 6A ditambah A pangkat 2 dikurangi 2A. Kalau kita tidak bisa langsung, kita kumpulkan A pangkat 2-nya. 8A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Ini ditaruh di depan. Sedangkan 6A kita taruh di belakang, ditambah 6A dikurangi 2A. A pangkat 2 kita keluarkan sehingga menjadi 8 ditambah, di sini sebenarnya ada 1 A pangkat 2 ditambah A-nya kita keluarkan, yang ini menjadi 6 dikurangi 2A. 8 tambah 1, 9 A pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 2, 4A. Maka ini adalah bentuk sederhananya. Kalau kalian bisa cepat, langsung dari soal di sini, yaitu 8A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. 8 ditambah 1, 9A pangkat 2. 6A dikurangi 2A. 6 dikurangi 2, 4. Positif 4A. Sehingga langsung ke jawaban tanpa melalui prosedur seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan cara cepat. Nomor 2, negatif 2X dikurangi 8Y ditambah 7Y dikurangi 3X ditambah 5. X-nya kita cari. Negatif 2X dikurangi 3X. Negatif 2 dikurangi 3, negatif 5X. Sekarang yang Y, negatif 8Y ditambah 7Y. Negatif 8 ditambah 7, negatif 1Y. 5 tidak ada teman, kita tulis kembali, ditambah 5.
1Y bisa ditulis negatif 5X dikurangi Y ditambah 5. Nomor 3, 4A dikurangi 9B ditambah dalam kurung 3A ditambah 5B. Kita buka kurungnya sehingga menjadi 4A dikurangi 9B ditambah 3A ditambah 5B. A-nya kita perhatikan, 4A ditambah 3A, 7A. Negatif 9B ditambah 5B. Negatif 9 ditambah 5, negatif 4B. Ini adalah bentuk sederhananya. Nomor 4, 5X ditambah 2Y dikurangi dalam kurung 6X dikurangi 4Y. Kita buka kurungnya, 5X dikurangi 2Y. Hati-hati, di sini ada pengurangan, berarti negatif 1. Negatif 1 dikali 6X, negatif 6X. Negatif 1 dikali negatif 4Y, positif 4Y. Yang X kita cari 5X dan 6X. 5X dikurangi 6X, negatif 1X. Negatif 2Y ditambah 4Y, positif 2Y. Negatif 1X ini bisa ditulis negatif X ditambah 2Y. Nomor 3, sederhanakanlah. 1, 20X dikurangi 4Y dibagi negatif 4. Ini bisa ditulis 20X dikurangi 4Y dibagi atau per negatif 4. Pembagian ini kita pecah menjadi 20 per negatif 4X dikurangi 4 per negatif 4Y. Positif dibagi negatif, negatif 20 dibagi 4, 5X. Dikurangi positif dibagi negatif, negatif 4 dibagi 4, 1. Karena negatif kita kurung Y. Negatif 5X dikurangi, ini dirubah ke operasi penjumlahan, asal angka yang di belakang kita ganti. Negatif 1Y menjadi 1Y. Penulisan ini bisa ditulis negatif 5X ditambah Y. Nomor 2, 5X dikurangi 8B ditambah 3 dikali dalam kurung negatif A ditambah 2B. Kita buka kurungnya, 5A dikurangi 8B, 3 dikali negatif A, negatif 3A, 3 dikali 2B, positif 6B. 5A dikurangi 3A, 2A. Negatif 8B ditambah 6B. Negatif 8 ditambah 6, negatif 2B. Nomor 3, 5 dikali dalam kurung X ditambah 3Y dikurangi 4 dikali dalam kurung 2X dikurangi Y. Ini kita kalikan, 5 kali X, 5X. 5 kali 3Y, positif 15Y. Negatif 4 dikali 2X, negatif 8X. Negatif 4 dikali negatif Y, positif 4Y. 5X dikurangi 8X, negatif 3X. 15Y ditambah 4Y, positif 19Y. Nomor 4, 3X ditambah Y per 4 dikurangi X dikurangi Y per 6. Karena ini operasi pecahan, kita samakan penyebutnya menjadi per 12. Kita satukan saja seperti ini, per 12. Ini dikalikan 3, sehingga di atas kita kalikan 3. 3 dikali 3X ditambah Y dikurangi. Ini dikalikan 2, maka di atas dikalikan 2. 2 dikali X dikurangi Y. Kita kalikan 3 kali 3X
9X 3 kali Y ditambah 3Y. Negatif 2 kali X, negatif 2X, negatif 2 kali negatif Y, positif 2Y. Per 12. 9X dikurangi 2X, 7X, 3Y ditambah 2Y, positif 5Y. Per 12. Nomor 5, 7X dikali 4Y. 7 dikali 4, 28, X kali Y, XY. Sehingga hasilnya adalah 28XY. Nomor 6, 3A pangkat 2 dikali negatif 2A. Positif dikali negatif, negatif. 3 dikali 2, 6. A pangkat 2 kali A pangkat 3. Maka hasilnya adalah negatif 6A pangkat 3. Nomor 7, negatif 9X pangkat 2. Kalau langsung, negatif kali negatif, positif. 9 kali 9, 81. X dipangkatkan 2, X pangkat 2. Kalau kalian belum paham, bisa dilakukan dengan langkah negatif 9X dikali negatif 9X. Negatif kali negatif, positif. 9 kali 9, 81. X kali X, X pangkat 2. Nomor 8, negatif 16A pangkat 2 dibagi 4A. Ini bisa ditulis negatif 16A pangkat 2 dibagi 4A. A pangkat 2, ini sebenarnya kita jabarkan negatif 16A kali A dibagi 4A. Negatif dibagi positif, negatif. 16 dibagi 4, 4. 4 dibagi 4, 1. A-nya ini kita coret, A dibagi A, sehingga sisanya adalah 4 kali A, 4A, sehingga hasilnya adalah negatif 4A. Nomor 9, 6XY dibagi 3/7X. Ini bisa ditulis 6XY dibagi 3/7X. Karena ini pecahan, bisa ditulis 7/3 dengan dibalik seperti ini dikali 6XY per X. 6 dibagi 3, 2. 3 dibagi 3, 1. Sehingga hasilnya 7 dikali 2, 14. X dibagi X, 1. Sisanya adalah Y. Sehingga hasilnya adalah 14Y. Nomor 10, 4X pangkat 2 dibagi 6X pangkat 2 dikali 3X. Ini bisa ditulis 4X pangkat 2 dibagi, berarti harus di bawah, 6X pangkat 2. Dikali, berarti di atas, dikali 3X. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Maka sisanya adalah 2. Kita tulis 2 di sini. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Maka sisanya adalah X. Sehingga hasilnya adalah 2X. Nomor 4. Perbaiki kesalahan pada perhitungan berikut dan tulislah jawaban yang benar. Berarti di sini adalah ada kesalahannya. Kita cari kesalahannya. Nomor 1. 18XY dibagi 3X dikali 2Y. Ternyata hasilnya adalah 18XY dibagi 6XY. Ternyata pekerjaan ini dikalikan terlebih dahulu, sehingga hasilnya menjadi 3. Baik, kita kerjakan. 18XY dibagi, berarti ada di bawah, 3X dikali 2Y dikali 2Y. Kita bagi koefisiennya. 18 dibagi 3, 6. 3 dibagi 3, 1. 6 dikali 2, 12. X ini kita coret atas dan bawah. Sisanya adalah Y kali Y sama dengan Y pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 12Y pangkat 2. Ternyata pekerjaan ini adalah salah. Nomor 2.
6AB dibagi negatif 2/3A. Ternyata di sini operasi pembagian berubah menjadi perkalian, asalkan pecahan ini dibalik 2/3 menjadi 3/2. Positif dikali negatif, negatif. 6 ini dibagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. 3 kali 3 menjadi 9. A kali A pangkat 2, B. Sehingga hasilnya adalah negatif 9A pangkat 2, B. Baik, kita kerjakan. 6AB dibagi, kita buat seperti ini, negatif 2/3A. Karena ini pecahan, kita balik sehingga menjadi negatif 3/2 dikali 6AB per A. 6 ini dibagi dengan 2, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Negatif 3 kali 3, negatif 9. A-nya kita bagi, kita coret, sama-sama A, bersisa B. Ternyata hasilnya adalah negatif 9B. Maka pekerjaan di sini adalah salah. Nomor 5. Jika X sama dengan 6 dan Y sama dengan negatif 5, tentukan nilai-nilai dari setiap bentuk aljabar berikut. Nomor 1. 14XY pangkat 2 dibagi 7Y. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu. 14XY pangkat 2 dibagi 7Y. Kita jabarkan Y-nya sehingga menjadi 14XY dikali Y per 7Y. 14 dibagi 7, 2. 7 dibagi 7, 1. Koefisiennya kita tulis 2. Y-nya kita coret atas dan bawah sehingga sisanya X kali Y atau XY. Hasilnya adalah 2XY. Setelah itu kita substitusi nilai X-nya 6 dan Y-nya negatif 5. 2 dikali 6 dikali negatif 5. Positif kali negatif, negatif. 2 dikali 5, 10 kalikan 6, 60. Maka hasilnya adalah negatif 60. Nomor 2. 3X ditambah 5Y dikurangi X ditambah 6Y. Kita buka kurungnya. 3X ditambah 5Y. Negatif kali positif, negatif X. Negatif kali positif 6Y. Negatif 6Y. Kita sederhanakan. 3X dikurangi X, 2X. 5Y dikurangi 6Y, negatif 1Y atau negatif Y. Kita substitusi nilai X dan Y-nya sehingga menjadi 2 dikali X-nya 6 dikurangi Y-nya negatif 5. 2 dikali 6, 12 dikurangi negatif 5. Pengurangan ini berubah menjadi penjumlahan. 12 ditambah negatif 5 berubah menjadi 5. 12 ditambah 5, 17. Sehingga hasilnya adalah 17. Nomor 6. Jelaskan dengan menggunakan bentuk aljabar mengapa jumlah 3 bilangan bulat dengan selisih 3 seperti 1, 4, 7 adalah kelipatan 3. Kita misalkan bilangan bulat yang pertama adalah N. Bilangan bulat yang kedua karena selisihnya 3 berarti N ditambah 3. Dan bilangan berikutnya N ditambah 6. Ini adalah selisihnya 3. Kita jumlahkan. Sehingga menjadi N ditambah N tambah 3 ditambah N ditambah 6. N tambah N tambah N sama dengan 3N. 3 ditambah 6 sama dengan 9. 3-nya ini kita keluarkan sehingga menjadi 3N ditambah 3. N tambah 3 adalah bilangan bulat. Dan 3 ini adalah kelipatannya. Sehingga jumlah 3 bilangan bulat dengan selisih 3 adalah kelipatan 3. Nomor 7. Selesaikan setiap persamaan berikut dengan nomor 7.
Selesaikan setiap persamaan berikut untuk variabel dalam kotak atau kurung ini. Nomor 1, 3x ditambah 2y sama dengan 10. Kita akan mencari y-nya. 2y ini diam dan 10 diam. 3x kita pindah ke ruas sebelah. Karena ini positif berubah menjadi negatif atau pengurangan 3x. 2y, y-nya harus sendiri, maka 2-nya kita pindah ke ruas sebelah. Karena ini perkalian berubah menjadi pembagian. 10 dikurangi 3x per 2. Nomor 2, A sama dengan 4B ditambah 3C per 7. Kita rubah ke C sama dengan. Sehingga 7 ini kita pindah ke ruas sebelah karena ini pembagian berubah menjadi perkalian. Sehingga persamaannya menjadi 7A sama dengan 4B ditambah 3C. 3C harus sendiri. 4B kita pindah ke ruas sebelah karena ini positif berubah menjadi negatif. 7A dikurangi 4B. 3C, C-nya harus sendiri. Maka 3-nya kita pindah ke ruas sebelah karena ini perkalian berubah menjadi pembagian. 7A dikurangi 4B per 3. Atau C sama dengan 7A dikurangi 4B per 3. Demikian pembahasan soal ringkasan gagasan utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.